Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Teacher tak lupa ingatkan sebelum belajar untuk tetap mengawali dengan doa. Supaya apa? Supaya yang setiap kita lakukan atau yang kita pelajari boleh diberkati oleh Tuhan ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang perpangkatan 3 dan penarikan akar pangkat 3. Nah, perpangkatan 3 ini sudah pernah kamu pelajari di kelas 5, yaitu bilangan pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Namun sekarang kita akan belajar tentang pangkat 3. Apa itu pangkat 3 suatu bilangan? Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang. Berulang maksudnya diulang ya, bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contohnya P pangkat 3 itu sama dengan P kali P kali P sebanyak 3 kali kan, 1, 2, 3. Nah, sampai situ paham? Contoh nih, teacher buat contohnya. Misalkan 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nih, 1, 2, 3. Nah, cara pengerjaannya ini kita kerjakan dulu. 5 kali 5 berapa? Hasilnya 25. Kemudian kita kalikan lagi dengan sisanya, yaitu 25 kali 5 dengan cara bersusun pendek nih. 25 kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25, 5 ditulis, 2 disimpan. Nah, kemudian 5 kali 2, 10 tambah 2, hasilnya 12. Jadi hasilnya adalah 125. Nah, sampai situ paham? Kemudian contoh yang kedua nih, teacher kasih contoh yang kedua. Berapakah hasil pangkat 3 dari 12? Nih, penyelesaiannya. Kita tulis secara berulang nih. 1, 2, 3. 12 kali 12 kali 12. Itu hasilnya kita cari dulu 12 kali 12. Yaitu 144 yang ini. Nih, ini. Kemudian 144 kita kalikan dengan 12 lagi. Nih. Nah, kita cari dengan cara bersusun pendek. 144 kali 12. 2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti 2 kali 14 itu 28 kan? Nah, kemudian 1 kali 4. 4. Jadi langsung aja ya, 2 angka. 1 kali 14 hasilnya 14. Kita jumlahkan 8, kita turunkan. Kemudian 8 tambah 4 itu hasilnya 12. 2 simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Nah, satunya kita turunkan ke bawah. Nah, hasilnya 1728. Makanya di sini menjadi 1728. Sampai situ paham? Berharap paham ya. Kita masuk ke sub pembelajaran selanjutnya. Penarikan akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan nih. Ini akar pangkat 3 ya. Dilambangkan dengan seperti ini. Nah, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Maksudnya gimana ya? Nah, ini teacher akan jelaskan. Nih, akar pangkat 3 itu A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3B sama dengan A. Paham sampai sini? Akar pangkat 3, A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A. Nah, contohnya
Ini masih teacher buat di sini biar paham ya. Contohnya ini sudah teacher buat tabel pangkat 3 ya, dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Ini cara mengerjakannya sama seperti P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. Jadi 1 pangkat 3 ini dihasilkan dari 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 3 ini hasilnya dari nih 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 8. Nah, makanya dia 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 3 kali. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, begitu sampai 9 pangkat 3 sama dengan 729. Nah, sampai situ teacher harap kalian paham ya. Nah, contohnya kita masuk contoh. Akar pangkat 3 dari 125 adalah, di sini diminta akar pangkat 3. Berarti kita akan mencari yang ini. Nih, yang ini. Kita ganti B menjadi 125. Maka bisa ditulis, nih penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini. Nah, menjadi akar pangkat 3 dari 125 adalah, nih penyelesaiannya kita cari dulu di sini, di sebelah sini, di tabel perpangkatan ini, yang mana yang hasilnya 125. Nah, ini nampak kan 5 pangkat 3 hasilnya 125. Maka penyelesaiannya adalah, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Karena apa? Nih, bisa tunjukkan di sini kan 5 nih. Makanya di sini menjadi 5. Paham? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua biar lebih paham ya. Nah, akar pangkat 3 dari 729 adalah, kita tuliskan dulu, kita buat dulu ke perpangkatan, ke akar. Berarti akar pangkat 3 sama dengan 725. Penulisannya seperti ini ya. Seperti ini. Nih. Kemudian kita cari di tabel perpangkatan yang ini, yang hasilnya 729, yaitu di nih 9 pangkat 3 sama dengan 729. Berarti jawabannya, karena 9 pangkat 3 sama dengan 729, maka akar pangkat 3 dari 729 adalah 9 atau sama dengan 9. Nih, ini 9 karena di sini hanya 9. Nah, sampai situ paham? Teacher harap kalian paham ya. Nah, kita sambung lagi pembelajaran kita mencari faktorisasi prima. Ini sudah pernah kita pelajari di FPB dan KPK. Nah, tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan kubik yang diberikan. Nah, bilangan kubik di sini maksudnya bilangan pangkat 3 ya. Teacher tadi lupa ingatkan bahwa suatu bilangan yang pangkat 3 dapat disebut juga dengan bilangan kubik. Bilangan pangkat 3 dapat disebut juga bilangan kubik. Nah, lakukan penarikan akar pangkat 3 dari faktorisasi prima berikut. Maksudnya di sini kita akan mencari akar pangkat 3 dari satu bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, misalkan contoh nih. Ada soal akar pangkat 3 dari 3.375 nih. Cara penyelesaiannya, kita cari dulu pohon faktornya nih. Kita cari dulu pohon faktornya. 3.375 dibagi 3 hasilnya
1125, kemudian kita bagi 3 lagi hasilnya 375, kita bagi 3 lagi hasilnya 125, kita bagi 3 nggak bisa, jadi kita harus bagi dengan 5, hasilnya 25. Nah 25 ini hasil dari perkalian 5 kali 5. Nah sampai situ teacher harap kalian sudah paham ya, karena ini sudah pernah kita pelajari di sebelumnya. Masih ingat kan? Pembaginya itu adalah bilangan prima ya nak ya, tidak boleh bilangan sembarang ya, kita harus gunakan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Nah demikian. Kemudian setelah itu kita kerjakan ke sini. 3375 faktornya adalah 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Dari mana itu? Ini 3, nih 1, 2, 3. 3 pangkat 3. 1, 2, 3. Menjadi 5 pangkat 3. Sampai situ paham? Nah, kemudian menjadi seperti ini. Karena tadi di awal ini tidak menggunakan pangkat nih. Enggak menggunakan akar. Jadi kita tulis menggunakan akar, maka akar pangkat 3375 adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Kita tuliskan akarnya, akar pangkat 3-nya. Kemudian sama dengan menjadi 5 kali 3. Ini dari mana kok tiba-tiba 5 kali 3 teacher? Karena 3 bagi 3 tinggal 1. 3 bagi 3 tinggal 1, makanya 3 kali 5, hasilnya 15. Pangkatnya kita bagi ya nak ya, kita bagi. Setiap pangkatnya kita bagi, makanya akar pangkat 3 dari 3375 itu sama dengan 15. Kalau kamu cari menggunakan kalkulator nanti di rumah, kamu coba aja 15 kali 15 kali 15 sebanyak 3 kali. Itu akan sama hasilnya dengan 3375. Begitu pembuktiannya ya. Kalau tidak sama berarti yang kita kerjakan itu salah. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Teacher gunakan angka yang lebih besar ya. Akar pangkat 3 dari 13.824 adalah, nih penyelesaiannya kita gunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor kita gunakan lagi. Nih, kenapa tadi langsung 3 teacher? Karena bilangannya tidak dapat dibagi 2. Makanya di sini yang ini harus dibagi 2. Itu hasilnya 6.912. Kemudian kita bagi 2 lagi. Itu hasilnya 3.456. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 1.728. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 864. Kemudian kita bagi 2 lagi. Hasilnya 432. Kita bagi 2. Hasilnya 216. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 108. Kita bagi 2, hasilnya 54. Kita bagi 2, hasilnya 27. Kita bagi 2 kembali nih. Gak bisa ya, 27 bagi 2 gak bisa. Jadi kita harus bagi 3 nih. Di sini hasilnya 9. Kemudian 9 itu hasil kali dari 3 kali 3. Nah, setelah kita cari pemaktorannya, kita cari lagi berapa akar pangkat 3 dari 13 itu ya, 13.824. Nah, caranya ini kita tuliskan faktornya. 13.824 adalah atau sama dengan 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 9? Nih, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pangkat 9.
kemudian 3, 1, 2, 3. Menjadi 3 pangkat 3 di sini. Nah, sampai situ paham kan penarikan dari faktorisasi primanya. Kemudian kita tuliskan ke akar pangkat 3. Menjadi akar pangkat 3 dari 13.824 nih sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 3 nih. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 nih. Caranya adalah 9 pangkat 3. 9 bagi 3 ini dibagikan ya. 9 bagi 3 hasilnya ini, 3 bagi 3 hasilnya ini. Menjadi 9 bagi 3 hasilnya kan 3 nih. Kali 3 bagi 3 hasilnya 1. Menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, hasilnya menjadi 8 kali 3 sama dengan 24. Sampai situ paham? Dari mana tadi 8? Karena 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi menjadi 8. Nah, sampai situ paham? Kita sambung lagi ke menggunakan data bilangan pangkat 3. Oh, teacher ada siapkan ini contoh yang ketiga ya. Nih, akar pangkat 3 dari 79.507 nih. Kebetulan 79.507 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang lain kecuali 43. Makanya teacher buat di sini 43 nih. Hasilnya 1849. Kemudian dibagi 43 hasilnya 43. Nah, kita cari akar pangkat 3 dari 79.507 nih menjadi 43 pangkat 3 nih. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Kita buat penarikan akarnya. Akar pangkat 3 dari 79.507 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 43 pangkat 3. Kita bagikan 3 bagi 3 hasilnya 1 menjadi 43. Sampai situ paham? Secara Arab paham ya? Nah, selanjutnya kita belajar menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Nah, kalau tadi kita gunakan faktorisasi, di sini kita gunakan daftar bilangan pangkat 3. Ini jauh lebih mudah kalau kamu simak penjelasan teacher ya. Nah, ini adalah tabel daftar bilangan pangkat 3 ya. Ini teacher buat di sini, teacher jelaskan. Ini 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1. Tadi teacher bilang kan hasilnya 1. Nah, karena ini 1, kemudian ini 2 pangkat 3 ini 8. 2 kali 2 4 kali 2 8 menjadi 8. Jadi batasannya adalah 1 dan 8. Makanya di sini 1000 kita ambil angka besar ya, 1000. Batasannya menjadi 1000 sampai 7.999. Kenapa menjadi 799 teacher? Kenapa nggak digenapkan menjadi 8.000? Karena 8.000 itu milik dari sini. Nah, sampai situ paham? Kenapa ini 26.999? Karena 27 itu miliknya si 3 pangkat 3. Nah, angka puluhannya itu adalah 1. Sama ya, 1, 2, 3, 4 sampai dia 9 pangkat 3, angka puluhannya adalah 9. Nah, angka satuannya berbeda. Kenapa berbeda? Iya, angka satuannya berbeda. Kalau angka puluhan akar pangkat 3-nya 1, maka
angka satuan pangkat 3-nya adalah 1. Ini tetap. Karena apa? Di sini dia tetap. Kemudian 2 ini, nih 2 nih teacher hapus dulu ya. Nah, 2 ini kenapa angka satuannya 8 teacher? Karena di sini 2 pangkat 3 itu 8. Jadi hasilnya 8 kan? Jadi di sini 8. Kemudian 3 hasilnya 7. Dari mana angka satuannya 7? Karena 3 pangkat 3 itu akhirannya angka 7. Nah, 4 juga sama karena akhirannya 4. 5 juga sama karena akhirannya 5. 6 juga sama karena akhirannya 6. 7 ini akhirannya 3, angka satuannya. 8 angka satuannya 2 nih, di sini 2 kan angka satuannya. 9 angka satuannya juga 9. Nah, sampai situ paham kan? Untuk mencari tabel dari bilangan pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Nih, teacher kasih contoh. Hasil dari akar pangkat 3 dari 4.906. Nih, penyelesaiannya. Perhatikan letak bilangan 4.096 pada tabel di atas. Langkah-langkah penarikan akar pangkat 3 dari bilangan 4.096 adalah sebagai berikut. Nih, letak antara 1000 dan 7.000, letak 4.096 ini berada di antara 1000 sampai, nih saya tunjukkan, nih 4.096 ini berada di antara angka 1000 sampai 7.999. Ini kalau kita perhatikan tabel yang tadi, itu hasil penarikan angka puluhannya adalah 1. Karena apa? Tadi kan 1000 itu adalah 1 pangkat 1 kan, 1 pangkat 3 kan. Jadi hasilnya penarikan kesimpulannya adalah 1. Nah, kemudian pada bilangan 4.096, angka terakhirnya adalah 6 atau angka satuannya adalah 6. Nih teacher buat merah. Jadi angka satuannya pun tetap 6. Nah, penarikan kesimpulan atau akar pangkat 3 dari 4.096 adalah 16. Kenapa? Karena angka puluhannya 1, angka satuannya 6. Nih, teacher buat seperti ini biar paham. Nih, 1 itu angka puluhannya, kemudian 6 itu angka satuannya. Nah, sampai situ paham? Kita masuk ke contoh yang kedua, yang lebih mudah lagi. Nah, kalau ada soal seperti ini, akar pangkat 3 dari 54.872, maka penyelesaiannya kita hitung dulu dari belakang. 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Maka kita buat batasannya nih seperti ini. Berarti kita lihat 54 batasannya. 54.000 ini berada di antara bilangan yang mana? Nih, 54.000 ini kan berada di antara bilangan 27.000 sampai 63.000 kan? Makanya dia seperti ini. Nih. Maka angka puluhannya adalah 3. Kemudian kita lihat angka satuannya 2. Maka kita lihat di sini angka satuannya 2. Pasangannya adalah 8. Nah, kalau angka puluhannya itu 3, nih 3, angka satuannya 8, maka jelas akar pangkat 3 dari 54.872 adalah 38. Paham? Nah, kemudian contoh berikutnya.
Akar pangkat 3 dari 185.193. Kita lihat batasannya. Nih. Kita hitung 1, 2, 3. Maka kita kasih batasan nih menjadi 185.000. Di antara manakah ini? 185.000 itu berada di antara ini. Maka nih, angka puluhannya adalah 5. Kita sekarang cari angka satuannya. Nih, angka satuannya 3. Angka satuan dari 3 nih. Maka hasilnya adalah 7. Nah, karena ini 5 dan 7, maka hasilnya sudah jelas. Akar pangkat 3 dari 193 adalah 57. Sampai situ paham? Maaf ya kalau agak berisik karena di sini hujan. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 15.625 adalah, nih kita batasi dia seperti yang kita lakukan tadi. Nah, 15.000 berada di antara mana? Berada di antara 8.000 sampai 26.000. Nih, hasilnya adalah 2. Kemudian kita lihat angka satuannya 5, pasangannya yang mana? Tetap 5. Maka dari sini sudah jelas bahwa akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Paham sampai sini? Kita masuk yang ketiga, operasi hitung pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, cara mengerjakan operasi hitung akar pangkat 3 sama dengan operasi hitung pada bilangan cacat. Jika terdapat lebih dari satu operasi hitung, urutan pengerjaannya juga mengikuti aturan pengerjaan operasi hitung campuran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu apa? Jika ada suatu operasi hitung di dalam kurung, kita harus kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua apa? Jika ada penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan urut dari paling kiri. Kemudian yang ketiga, jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian, itu kita hitung urut paling kiri juga. Kemudian yang terakhir adalah operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya nih, 5 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 3.375. Itu sama dengan 125 dikurang 15. Hasilnya 110. Kemudian contoh yang kedua, 27 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Nah, ini kita kerjakan dulu. 27 bagi 9. Kemudian kita pangkatkan 3 nih. Ditambah 2 pangkat 3. Nah, kemudian itu sama dengan 3 pangkat 3. Karena apa? 27 bagi 9 kan hasilnya 3 kan? Makanya 3. Pangkatnya tetap 3 menjadi 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Nih, ditambah 8. Hasilnya 35. Contoh yang ketiga nih, ini menggunakan akar. Tadi kita sudah cari akar pangkat 3 dari 15. Nanti boleh dilihat lagi catatannya ya. Nah, kemudian ini juga kita sudah cari, ini juga sudah kita cari. Akar pangkat 3 dari 15
15.625, tadi hasilnya adalah 25. Nih, ditambah akar pangkat 3 dari 4096, hasilnya 16. Akar pangkat 3 dari 125 tadi 5. Nah, ini semua kita jumlahkan dulu yang 25 ditambah 16, kemudian kita kurangkan dengan 5. Hasilnya adalah 36. Sampai situ paham? Saya harap kalian paham ya nak ya. Tugas kamu nih, ini sudah teacher buat. Ini yang kamu kerjakan nih, ini juga. Ada 5 soal ya nak ya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan sama teacher cara pengerjaannya. Oke? Sampai sini pembelajaran kita pagi hari ini. Mungkin agak lebih banyak materinya karena kita sudah terlambat ya materinya ya. Demikian pembelajaran dari teacher. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, teacher lupa ingatkan, setiap materi yang teacher bagikan di video ini kamu pindahkan ke buku catatan ya nak ya. Kebetulan buku kita belum datang dari pemerintah ya. Mungkin sekian yang bisa teacher sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Shalom.